Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ikhya online yang saya cintai, mari kita ngaji Ikhya malam ini. Kita akan mulai ngaji ini seperti biasa dengan membaca Al-Fatihah dengan niat kita hadiahkan kepada Sahibil Ikhya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, dan kita niatkan juga Al-Fatihah ini untuk tawassul kepada Allah, untuk kebaikan dan keberkahan bagi kita semua, keluarga kita, teman-teman kita dan saudara-saudara kita semua, dan juga untuk kesembuhan teman-teman kita, saudara-saudara kita, terutama yang sedang menderita COVID hari-hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang sedang sakit. Wabil khusus sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk berdoa juga melalui tawassul dengan Al-Fatihah ini, untuk mendoakan istrinya Mas Wiryadi yang masih dalam masa penyembuhan setelah operasi minggu yang lalu ya. Semoga Allah menyembuhkan istrinya Mas Wiryadi dengan barokah Al-Fatihah pada malam hari ini. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, wa ila arwahil ulama'i wal musannifin, khususan ila ruhi muallifi kitabil Ikhya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharifa wa adami barakati wa nafa'ana bi ulumih, wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra fi baladina Indonesia, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ikhya halaman 1030, baris 1 2 3 4 5 6 7 ya, dari bawah. Wa yadkhulu, setelah hadis al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kisi thawbai zurin man tata'ama bima la yut'amu, dan seterusnya. Di bawahnya di baris berikutnya wa yadkhulu fi hadza fatwal alimi. Ini masih berbicara mengenai masalah bohong sebagai penyakit mulut ya. Kemudian di minggu yang lalu diterangkan bahwa bohong, ada beberapa situasi di mana bohong dibolehkan ya, sudah kita pelajari atau kita baca, kita dengarkan keterangan Imam Ghazali mengenai masalah ini. Ada tiga keadaan perkecualian di mana bohong dibolehkan ya pada masa, yaitu ketika orang ingin mendamaikan antara dua orang yang konflik, kemudian terpaksa harus bohong supaya kedua pihak mau berdamai. Kadang-kadang kan diperlukan ya, kalau saat konflik itu, kalau kita jadi juru damai, harus mengatakan yang baik-baik kepada pihak yang lain. Karena kalau mengatakan hal yang sesungguhnya, ya rencana perdamaian akan ambiar itu ya.
Kedua, pada saat perang, karena perang itu isinya ya tipu muslihat, apa boleh buat, karena perang itu bukan situasi normal, jadi bohong dibolehkan untuk menipu musuh ya, untuk mengelabui musuh. Nah, ini namanya perang ya, isinya adalah adu siasat. Kemudian dalam masalah keluarga, ketika ada ketegangan suami istri, masalah keluarga, kadang-kadang dibutuhkan kebohongan untuk meredam konflik ya. Nah, tetapi pada bagian yang lalu diterangkan bahwa ya walaupun bohong itu dibolehkan, tetap harus hati-hati ya. Jangan sampai orang itu menggunakan alasan bohong dibolehkan, lalu bohong dalam segala hal, lalu ceroboh, lalu sembrono. Biasalah manusia itu begitu dibolehkan sedikit langsung kebablasan gitu kan. Nah, itu diwanti-wanti oleh Imam Ghazali, dikasih warning. Nah, kemarin juga diterangkan bahwa termasuk bohong yang tidak dibolehkan, walaupun mungkin orang mengira itu dibolehkan, tidak dibolehkan adalah bohong. Kemarin contohnya adalah dalam hal poligami ya. Ketika sesama istri bersaing untuk memperebutkan kasih atau cintanya suaminya, lalu mereka saling menyombongi ya, sesama istri yang lain dengan mengatakan bahwa istri ini ya, padahal itu tidak boleh gitu. Kemudian termasuk menjanjikan sesuatu kepada anak-anak tapi kemudian tidak kita penuhi, itu juga tidak boleh itu. Jadi, nah sekarang masuk kepada keterangan baru. Ini pembicaraan mengenai soal bohong, kemudian runtutannya atau cabang-cabangnya itu panjang ini. Nah, ini menarik yang berikutnya ini, wa yadkhulu fi hadza. Wa yadkhulu, dan masuk, termasuk fi hadza, di dalam bohong yang menguntungkan diri sendiri. Tapi nggak boleh ini, karena kebanyakan orang bohong itu untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kaidah yang diterapkan oleh Al-Ghazali pada keterangan yang lalu, kalau menyangkut kepentingan orang lain, kamu membela kepentingan orang lain, dan kamu tidak bisa membela kepentingan itu tanpa bohong, kamu boleh bohong. Tapi kalau membela kepentingan diri sendiri, bohong nggak boleh. Jadi boleh menggunakan atau melakukan kebohongan selama itu menguntungkan diri kamu sendiri. Seperti saya jelaskan kemarin kan, ajarannya Kiai Sa'al Mahfud itu yang saya dengar dulu. Jadi orang itu kalau mencari hukum untuk dirinya sendiri, cari hukum yang berat. Tapi kalau mencarikan hukum untuk orang lain, carikan hukum yang paling ringan. Jangan sebaliknya, kalau untuk diri sendiri dicari yang enak-enak, begitu menyangkut orang lain dicari hukum yang galak. Kan sekarang begitu tendensinya atau kecenderungannya orang-orang ya. Karena orang itu kalau galak itu dianggap paling islami. Hari-hari ini kan begitu. Orang kalau kelihatan galak dalam masalah hukum itu kesannya orang yang keras dan galak dan ketat dalam masalah hukum agama itu lebih islami daripada yang gampang-gampangan. Artinya mencari hukum yang ringan itu. Ringan dan tidak merepotkan orang. Itu dianggap wah itu bukan agama, itu Islam itu harus galak, harus ketat, harus ya itu kecenderungan itu tidak hanya sekarang sih, dulu juga begitu. Dulu zaman dulu juga begitu ya. Nah ini termasuk wa yadkhulu, dan masuk fi hadza, di dalam kebohongan yang tidak dibolehkan menguntungkan diri sendiri, fatwal alimi, fatwanya seorang alim ya, seorang yang mengerti ya, seorang yang punya ilmu. Fatwa bima, ini ta'alluqnya dengan fatwa bukan dengan al-alim. Bima, dengan sesuatu. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu mencari ta'alluq itu penting sekali ya. Ta'alluq itu artinya kaitan antara huruf jar ya, partikel jar
dengan kata kerja atau masdar yang terletak dulu. Misalnya ya ini kadang-kadang kalau tidak tepat menghubungkannya, mengembalikan ta'alluqnya, itu maknanya bisa berubah dan kita keliru memahami kalimat. Jadi fatwa alimi, fatwa seorang alim, bima dengan sesuatu, bi ini hubungannya dengan apa? Apakah dengan al-alim mengetahui bima dengan sesuatu, bisa juga. Jadi mungkin ta'alluqnya bi, huruf ba, huruf jar ba itu dengan kata al-alim. Tapi di sini bukan dengan kata al-alim, tapi dengan kata fatwa. Fatwa dengan apa? Bima, memfatwakan sesuatu, ya. Jadi memfatwakan bima sesuatu, bukan alim bima dengan sesuatu. Itu maknanya berubah. Di sini bukan ta'alluqnya ba dengan kata al-alim, tapi dengan kata fatwa. Itu rumitnya dalam bahasa Arab itu adalah kalau kita menghadapi huruf jar, ya. Huruf jar itu apa ya? Preposisi kalau dalam bahasa Indonesia. Preposisi itu apa ya? Kata depan. Seperti di, ya. Duduk di atas kursi, duduk di mana? Di atas kursi. Di itu hubungannya dengan kata kerja duduk itu. Nah, itu dalam bahasa Arab itu penting sekali. Huruf jar itu selalu punya ta'alluq. Sebagaimana dhamir, kata ganti itu punya rujukan, punya marji', ya. Kalau kita salah merujukkan dhamir, itu maknanya berubah dan kita keliru memahami kalimat. Begitu juga memahami ta'alluqnya huruf jar. Kadang-kadang kalau ada dua kata kerja, dua-duanya itu sangat mungkin menjadi muta'allaq bihnya atau menjadi gantungannya huruf jar itu. Nah, itu kita jadi bingung mana ini ta'alluqnya ba ini dengan kata kerja pertama atau kata kerja dua, dengan masdar yang pertama atau masdar kedua. Masdar atau isim sifat, ya. Ta'alluq itu bisa kepada kata kerja fi'il, bisa dengan masdar, bisa dengan isim sifat, ya. Berfatwa bima dengan sesuatu layat yang tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam, yang tahakkuk, ya, yang benar-benar, ya, terhadap ma ini, terhadap sesuatu yang difatwakan ini. Jadi kalau sampean berfatwa, orang yang dipandang alim atau orang yang punya ilmu, dia berfatwa, tapi dia berfatwa tentang sesuatu yang dia tidak punya pengetahuan yang cukup di situ, itu kategorinya adalah bohong. Kategorinya bohong itu, menurut kitab Ihya, ya. Kenapa? Karena dengan berfatwa itu seolah-olah kamu memberikan informasi kepada orang bahwa kamu tahu, padahal kamu tidak tahu. Jadi kamu sebetulnya menyembunyikan sesuatu yang sesungguhnya dari orang banyak. Itu namanya bohong. Bohong itu kan menyembunyikan kebenaran, ya kan? Jadi ini bagian ini agak mengerikan ini, terutama bagi orang-orang yang ngajar kayak saya begini, ngajar kitab Ihya ini. Ini semoga saya terlindungi dari apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali ini. Ya, semoga saya tidak bohong, ya. Ya kalau saya nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu saja. Tapi ini memang harus membuat kita jadi berhati-hati, ya. Jadi kalau sampean tidak punya pengetahuan yang cukup, kemudian berfatwa mengenai hal itu namanya bohong. Itu sama dengan tadi itu, istri yang bersaing dengan istri yang lain, saling menyombongi, saya diberi ini itu sama suami saya, padahal tidak, itu nggak boleh itu. Termasuk juga wariwayatuhu, dan meriwayatkannya seorang alim ini al-haditha kepada hadis alladzi la yatasabbatuhu, yang tidak memverifikasi orang ini al-alimhu terhadap hadis ini, terhadap alladzi. Kamu menceritakan hadis, meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi, tetapi kamu tidak meneliti dulu sanadnya, karena hadis itu kan ada sanadnya, ada sumbernya, sehingga hadis ini bisa disebut sahih atau tidak, itu kan sanadnya harus terverifikasi.
Jenengan dengar hadis langsung dikisahkan begitu saja tanpa mengerti status hadis itu. Itu juga bohong itu, termasuk bohong itu. Nah, berdasarkan ini ya, berdasarkan keterangan Al-Ghazali ini kita bisa mengatakan sebetulnya, kan banyak orang yang, dan betul, banyak para ulama ahli hadis yang mengatakan bahwa ada hadis-hadis yang sebagian ya maudhu' dalam kitab Ihya ini yang dhaif ya. Bagaimana kita menyikapi itu? Saya pernah bilang berkali-kali, saya yakin betul, saya percaya bahwa Imam Ghazali ketika menuliskan hadis di dalam kitab Ihya ini, itu beliau sudah meneliti hadis itu sejauh kemampuan beliau. Jadi tidak mungkin hadis yang dikutip dalam kitab Ihya oleh Imam Ghazali itu hadis yang diyakini oleh Al-Ghazali sebagai maudhu'. Kalau dhaif itu masih diperselisihkan. Kalau hadis yang lemah itu kan bisa dipakai sebagai dalil, sebagai dasar di dalam fadhailul a'mal. Jadi masalah akhlak, masalah amal-amal keutamaan, bukan masalah halal dan haram, dan bukan masalah akidah. Jadi kalau dalam masalah hukum atau akidah kita nggak boleh menggunakan hadis yang jelas-jelas dhaif, apalagi maudhu'. Maudhu' itu palsu maksudnya ya. Kenapa ya? Ini Al-Ghazali sendiri mengatakan kamu menceritakan hadis tanpa kamu meneliti dulu itu bohong. Dan saya nggak yakin, saya yakin betul Al-Ghazali itu tidak bohong. Nggak mungkin beliau berniat bohong. Kalau beliau mencantumkan hadis yang menurut ulama hadis itu dianggap maudhu', itu bukan berarti bahwa Imam Ghazali tahu itu maudhu' kemudian ditulis dalam kitab Ihya. Kalau beliau tahu pasti nggak akan dicantumkan. Jadi menurut istihad beliau, menurut keyakinan beliau setelah tatsabbut, setelah diteliti sejauh kemampuan beliau, memang kita tahu Imam Ghazali bukan dikenal sebagai ulama hadis. Itu jelas, itu tidak ada keraguan soal ini. Beliau memang bukan ulama ahli hadis. Tetapi bukan berarti beliau tidak tahu hadis. Bukan berarti beliau tidak mengerti hadis. Dan bukan berarti bahwa beliau tidak punya riwayat hadis. Beliau punya marwiyat ya. Jadi ketika beliau mencantumkan hadis dalam kitab Ihya, itu tidak mungkin beliau tahu kalau hadis itu maudhu'. Itu tidak mungkin. Kalaupun menurut ulama ahli hadis disebut maudhu', ya itu bukan kesalahan Imam Ghazali ya. Itu memang hadis maudhu' karena kita mendapatkan informasi dari ulama hadis ya. Tetapi Imam Ghazali sendiri itu tidak tahu atau beliau mempunyai pandangan bahwa hadis itu tidak maudhu' ya. Mungkin bisa dhaif, mungkin bisa hasan atau sahih ya. Atau sahih lah ya. Hadis itu kan kalau nggak sahih ya dhaif ya. Kalau nggak sahih ya dhaif atau palsu ya. Tapi kalau beliau tahu itu palsu, tidak mungkin akan dicantumkan di dalam kitab Ihya. Jadi berdasarkan keterangan ini kita bisa memahami bahwa semua hadis yang dicantumkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu sudah pasti melalui proses at-tatsabbut dari pihak beliau. Adapun beliau salah, yaitu maklum namanya manusia ya. Manusia itu bisa salah, tidak ada yang sempurna ya. Tapi terus ngelek-ngelek atau menghina atau menjelek-jelekkan Imam Ghazali, karena kitab Ihya itu kitab yang manfaatnya luar biasa ya. Idgharaduhu. Nah, kenapa ini disebut sebagai bohong itu idgharaduhu? Karena sesungguhnya, karena tujuannya al-alim berfatwa dan meriwayatkan hadis tadi itu, ayyudhira adalah untuk menampakkan fadla nafsi, keunggulan dirinya al-alim tadi itu. Orang berfatwa, orang berpendapat itu kan secara tidak langsung, secara tersirat, itu kan maknanya, meskipun mungkin dia tidak mengakui itu atau tidak mengatakan itu, orang ketika berpendapat, berfatwa atau meriwayatkan hadis itu kan
untuk menunjukkan bahwa dia punya ilmu, dia punya otoritas, dia punya keunggulan. Itu kan secara tidak langsung kan begitu maknanya. Fahuwa, maka orang al-alim tadi itu lidzalika, karena alasan seperti ini, karena alasan izharu fadli nafsihi ini, yastangkifu, merasa enggan atau merasa apa ya, enggan min an yakula, untuk mengatakan al-alim itu la adri, tidak tahu aku. Karena dia dipandang alim, ya dia merasa malu kalau berkata saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, inilah bedanya ulama yang beneran dengan ulama yang tidak beneran. Ulama yang beneran itu ya ulama yang tidak malu mengatakan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu seperti Imam Malik, ya, pendiri mazhab Maliki, yang pernah ditanya 15 atau 20 pertanyaan, itu separuh lebih beliau mengatakan tidak tahu, la adri, la adri, la adri. Ya karena beliau tidak tahu, ya bilang aja yang tidak tahu, ya. Ya, tapi kalau orang yang merasa harus menampakkan keunggulan dirinya, harus jaim, itu istingkaf, ya, dia enggan, ya. Dia merasa tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Dan ini haramun, adalah haram, ya, karena berarti bohong itu. Wa mimma yaltahiku, wa mimma, dan termasuk sesuatu atau kebohongan yang dilarang tadi itu, yaltahiku, yang wa mimma, dan termasuk sesuatu kebohongan yaltahiku yang mengikut atau menempel bin nisa'i, dengan kaum perempuan, asyibyanu, adalah anak-anak, ya. Jadi bohong kepada perempuan itu, maksudnya dengan istri atau kepada istri, ya, itu kan tidak boleh, tadi itu dikatakan tidak boleh, ya. Termasuk perempuan itu juga anak-anak dibolehkan itu berbohong kepada seorang anak itu dengan menjanjikan sesuatu yang kamu tahu tidak akan memenuhi janji itu. Nah, ini memang dalam kitab Ihya ini ada keterangan yang agak berbeda. Pada bagian sebelumnya itu diterangkan bahwa ya kadang-kadang bohong terhadap anak-anak untuk menyemangati dia untuk berbuat sesuatu itu kan kemarin dibolehkan, ya. Tapi di sini dikatakan tidak boleh, ya. Dikatakan tidak boleh karena untuk hati-hati, ya. Fa inna sabiyya, karena sesungguhnya anak-anak, kanak-kanak, idza kana, jika ada seorang anak-anak ini, layar gobu, tidak suka, tidak menggemari, fil maktabi, di dalam maktab, dalam madrasah atau sekolah atau pelajaran, ya. Maktab itu artinya adalah bangku atau meja tempat belajar, tapi di sini artinya adalah madrasah, sebetulnya sekolahan. Illa biwa'din, mohon maaf, ya, wa mimma yaltahiqu, ini termasuk kebohongan yang dibolehkan, ya. Termasuk kebohongan yang dibolehkan, ya. Tadi kan seorang suami dalam hadis tadi kan, dan juga istri juga, artinya dalam rangka menjaga hubungan keluarga, ada konflik, ketegangan, ya, suami kepada istri atau istri kepada suami, kadang-kadang ya bohong kecil-kecil itu dibolehkan. Nah, termasuk di dalam hal bohong yang dibolehkan itu adalah bohong terhadap anak-anak, ya. Nah, ini saya keliru tadi memahami wamimma yaltahiqu, ya. Jadi wamimma termasuk, wamimma itu, ma itu maksudnya adalah kebohongan yang dibolehkan, ya. Kebohongan yang rukhisa fihi minal kidhbi, ya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang tidak mau sekolah illa biwa'din, kecuali dengan diberikan janji-janji, au tahwifin, atau ditakut-takuti. Kadzibin, yang bohong, tidak sesungguhnya, tidak sungguhan, sebetulnya bohong saja. Karena maka ada, ya, zalika, hal tadi itu,
ancaman, janji-janji yang bohong untuk mendorong anak-anak supaya mau sekolah, mubahan itu dibolehkan ya. Naam, ya betul bahwa itu dibolehkan ya, bohong seperti itu. Tetapi ruwina fil akhbari, ruwina, ada yang membaca rawaina, ada yang membaca ruwina, ada yang membaca ruwina. Ini seperti redaksi yang banyak dipakai oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar ya. Itu beliau sering menggunakan istilah ruwina. Ada guru saya yang membaca rawaina, tapi sebagian besar membaca itu para ulama ya, membacanya sebagai ruwina ya. Ruwina diriwayatkan kepada kami ya, fil akhbari di dalam hadis-hadis, anna dzalika sesungguhnya bohong seperti itu kepada anak-anak ya. Yuktabu ditulis bohong seperti itu, kizban atau kadziban sebagai kebohongan, artinya nggak boleh itu. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi ini memang ini masalah kebohongan ini memang tricky ya, agak sedikit rumit ini. Karena memang hadisnya itu membolehkan dalam situasi tertentu, tapi tetap harus hati-hati. Makanya Imam Ghazali itu keterangannya agak sedikit agak sedikit kadang-kadang dimudahkan ya, dibolehkan ya, bohong seperti itu kepada anak-anak atau dalam konteks hubungan suami istri tadi itu. Tapi kadang-kadang juga beliau mengutip pendapat yang mengatakan tidak boleh juga, supaya memang rukhsah seperti ini, diskon seperti ini itu tidak digunakan secara sembarangan itu. Karena dasarnya bohong itu tidak boleh. Walakinnal kidba ya. Jadi memang betul bahwa itu dibolehkan, tetapi di dalam sebagian hadis itu juga diriwayatkan bahwa bohong seperti itu tidak boleh. Walakinnal kidba, tetapi sesungguhnya. Nah, bagaimana menafsirkan atau memahami ini? Di satu pihak ada yang hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ada 3 situasi di mana bohong dibolehkan. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwa bohong itu tidak boleh, walaupun terhadap anak-anak kita menjanjikan sesuatu sekedar untuk mendorong anak supaya mau berbuat kebaikan, itu juga nggak boleh. Bagaimana memahami hadis-hadis seperti ini? Nah, ini interpretasi atau penafsiran yang diusulkan oleh Imam Ghazali untuk memahami hadis yang seolah-olah berlawanan seperti ini. Walakinnal kidba, tetapi sesungguhnya kebohongan, al-mubaha yang dibolehkan pun aidon juga, qad yuktabu kadang-kadang ditulis ya, kebohongan seperti ini, wa yuhasab, maksudnya ditulis di dalam catatan amalan kita sebagai kebohongan, artinya dosa. Wa yuhasabu dan dihisab ya, alaihi terhadap kebohongan ini. Wa yuhasabu dan dihisab alaihi terhadap kebohongan ini. Wa yutalabu dan dituntut bitashihi qasdihi dengan ini, wa yutalabu bitashihi ini, kata bitashihi ini adalah naibul fa'ilnya yutalabu ya. Jadi wa yutalabu bitashihi, lan dituntut opo bitashihi itu, kalau dulu ayah saya kalau ngaji begitu ya. Jadi meskipun bisa juga wa yutalabu itu dirujukkan wa yutalabu dan dituntut seseorang, jadi naibul fa'ilnya dhamir. Bisa juga naibul fa'ilnya adalah isim dhohir yang terletak sesudahnya. Wa yutalabu dan dituntut bitashihi qasdi, untuk membenarkan atau meluruskan tujuannya orang itu fi di dalam kebohongan ini, thumma yu'fa, kemudian diampuni orang ini fi di dalam kebohongan ini, anhu terhadap kebohongan ini, atau anhu dari kebohongan ini. Jadi kalaupun jadi gini,
memang ada kebohongan-kebohongan itu yang dibolehkan dalam situasi tertentu seperti keterangan sebelumnya. Tetapi kenapa dalam hadis yang lain dikatakan bahwa bohong itu dalam situasi apapun tidak boleh itu? Gimana untuk mendamaikan atau merekonsiliasikan antara dua hadis yang berbeda-beda ini? Kadang kan sering kan ada hadis itu yang dua hadis yang maknanya itu saling bertentangan ya. Itu yang disebut dengan mukhtaliful hadis atau mutasyabihul hadis ya. Hadis yang maknanya seolah-olah saling bersilangan, bertentangan. Nah itu harus ditakwil, makanya ada satu disiplin ilmu yang disebut dengan takwilu mukhtalifil hadis. Jadi cara untuk mentakwil, cara untuk memahami hadis, dua hadis atau 3-4 hadis yang saling bertentangan isinya. Nah, untuk merekonsiliasi, mendamaikan supaya tidak terjadi pertentangan itu ada caranya sendiri itu. Nah ini cara untuk memahami dua hadis yang tadi itu yang isinya bertentangan itu. Cara memahaminya begini. Jadi memang orang yang bohong dalam situasi-situasi yang tadi itu, yang dibolehkan itu, boleh bohong di situ, itu tetap sebetulnya di dalam catatan amalnya itu ditulis bohong. Tapi kemudian nanti di hari kiamat orang itu akan diinterogasi, diinterogasi oleh malaikat ya. Oke, ini ada catatan bohong ini di bukumu, di buku log kamu ini. Tapi kamu punya alibi atau punya keterangan nggak? Kamu bohong ini kenapa alasannya? Oh saya dulu bohong itu untuk mendamaikan antara dua orang yang sedang bertentangan, berkonflik itu. Oh kalau begitu udah coret, artinya bohongnya diampuni gitu. Jadi tetap dia dicatat sebagai kebohongan ya, tetapi kemudian nanti akan dimintai keterangan, dimintai penjelasan. Kenapa kamu melakukan kebohongan dulu dalam situasi ini? Oh karena dulu saya menghadapi ketegangan dalam keluarga, kalau saya nggak bohong mungkin akan rusak perkawinan saya, jadi terpaksa saya bohong Gusti gitu. Oke, coret. Coret, cross out. Jadi tetap dicatat tetapi akan diminta keterangan, diinterogasi ya. Tapi kalau kamu tidak bisa menjelaskan alasan kamu bohong, ya udah dicatat itu bohongnya, nggak dicoret ya. Itu takwilnya ya. Kenapa ada hadis yang mengatakan bohong dalam situasi apapun tidak boleh, kemudian ada hadis yang mengatakan dibolehkan bohong di dalam situasi-situasi tertentu. Takwilnya tadi itu. Jadi memang bohong tidak boleh dalam segala situasi apapun. Karena itu kalau kamu berbohong dalam situasi apapun, tetap akan dicatat oleh malaikat di dalam catatan amal dosamu. Tapi nanti di hari kiamat akan dimintai keterangan, kenapa kamu bohong. Kalau kamu bisa menjelaskan, kalau dalam pengadilan kira-kira, kalau kamu punya alibi, udah aman, kamu bebas dari tuntutan. ini menarik ini takwilnya Imam Ghazali ini ya. Dan sampean kalau belajar ilmu takwilu mukhtalifil hadis itu menarik sekali. Itu bidang yang sangat kaya sekali. Jadi ulama itu ya karena kan gini ya, kajian Nabi itu kan apa ya, terutama di Madinah itu kan 10 tahun. 10 tahun itu kan panjang lumayan ya. Dalam 10 tahun itu kan ada orang datang dalam situasi A, di tahun A bertanya begini, lalu datang orang lain di tahun berikutnya tapi situasinya beda, lalu beliau menjawab sesuatu yang berbeda dengan jawaban pada situasi sebelumnya. Nah orang yang membaca hadis dua ini tapi tidak mengerti kronologinya, itu kan akan, ini kenapa kok dua hadis ini kok bertentangan ini? Orang yang nggak mengerti ilmu takwilu mukhtalifil hadis akan mengatakan, wah Kanjeng Nabi ini kontradiktif. Kanjeng Nabi itu menghentikan sesuatu yang melawan dirinya sendiri karena berbeda-beda. Di satu saat mengatakan begini, di saat yang lain mengatakan yang lain. Nah,
Orang yang tidak mengerti kronologi, tidak mengerti konteksnya, tidak mengerti asbabul wurudnya itu istilahnya ya. Maka dia akan menyangka terjadi ta'arud, terjadi pertentangan antara dua hadis itu. Nah, itulah dibutuhkan ilmu yang namanya ta'wilu mukhtalifil hadis ya. Salah satu yang mengarang, ulama pertama yang ngarang dalam bidang ta'wilu mukhtalifil hadis ini Ibnu Qutaibah ya. Mana tadi itu? Li'annahu, karena sesungguhnya kebohongan, innama ubiha, sesungguhnya dibolehkan kebohongan ini biqasdil islahi, untuk tujuan mendamaikan antara dua pihak yang konflik seperti diterangkan dalam hadis sebelumnya. Tetapi meskipun kamu itu bohong dengan tujuan mendamaikan orang yang sedang konflik pun, wayatatarraku, dan mendatangi atau mengenai ya, atau datang ilaihi kepada kebohongan seperti itu, hururun, ketertipuan atau tipuan kabirun yang besar. Artinya ada orang yang tertipu seolah-olah dia ingin mendamaikan tujuannya, tapi sebetulnya, dan ternyata terpaksa bohong ya, tapi ternyata itu hanya asumsi dia saja. Dia kepingin mendamaikan, sok-sokannya begitu, padahal itu ya sebetulnya itu hanya ilusi dia, delusi dia ya. Hururun itu delusi, kira-kira begitu, dengan niatnya sendiri, seolah-olah ingin mendamaikan, tapi sebetulnya itu hanya mencari, misalnya apalagi dalam konflik yang sifatnya politis ya, dia sebetulnya sedang mencari poin politik untuk mendapatkan dukungan dari massa, misalnya dari publik misalnya, itu kan bisa juga. Jadi seolah tujuannya secara lahiriah mendamaikan, tapi sebetulnya di balik itu ada udang di balik batu itu. Ada kepentingan pribadi, dia kepingin nyalon apalah, bupati atau gubernur atau apa itu. Jadi itu hururun kabirun itu. Makanya walaupun tujuannya itu mendamaikan, tapi tetap saja itu nanti akan diinterogasi di hari kiamat dalam saat hisab itu. Betul nggak kamu itu tujuannya adalah untuk mendamaikan itu? Kok kamu bohong itu? Fa'innau, karena sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, qad yakunu, kadang-kadang ada al-ba'itsu, motivasi, sesuatu yang mendorong lahu kepada orang tadi itu untuk berbohong ya, adalah khobarnya, karena hadzuhu, adalah kepentingan atau interestnya orang tadi itu, wa gharadahu, dan tujuan pribadinya orang tadi itu, alladzi huwa, yang orang tadi itu mustaghnin, tidak membutuhkan ya, berkecukupan, anhu, dari gharad atau khaz tadi itu. Padahal kamu sebetulnya tidak kamu sebetulnya tidak butuh-butuh amat untuk melakukan tindakan itu, mendamaikan seseorang yang sedang konflik, karena kamu sebenarnya relevan dalam konflik itu. Jadi kamu sebenarnya nggak dibutuhkan. Jadi tujuan untuk mendamaikan konflik itu sebetulnya tujuan yang kamu buat sendiri saja ya. Sebetulnya kamu tidak punya peran apa-apa. Jadi sebenarnya kamu nggak bohong pun nggak masalah, tapi karena kamu merasa sedang memerankan diri sebagai pendamai konflik, lalu kamu terus membolehkan diri kamu berbohong dengan alasan ada hadisnya itu. Wa inna ma yata'allalu, sesungguhnya mencari alasan saja orang tadi itu, zahiran, secara zahirnya, bil islahi, dengan mencari alasan, bil islahi, dengan atau untuk melakukan atau mendamaikan tadi itu. Alasan kamu saja melakukan pendamaian itu, supaya kamu dianggap keren atau apa itu ya. Lalu kamu terpaksa bohong karena merasa mengambil hadis sebagai dasar tadi itu. Wah, saya kan sedang mendamaikan orang yang konflik, jadi saya bohong boleh gitu. Padahal itu alasan zahiran saja. Di luar saja kamu mengatakan kamu sedang
ingin melakukan islah, ya. Tapi di balik itu sebetulnya ada kepentingan politik. Falihada, maka karena itu, karena tujuannya itu sebetulnya bukan islah tapi ada kepentingan personal, ya, ada vested interest, istilahnya begitu, ya. Maka yuktabu ditulis ini sebagai kebohongan, ya. Walaupun alasan formalnya untuk mendamaikan, ya. Jadi ini memang keterangan dalam kitab Ihya ini ada kebohongan yang dibolehkan, tapi hati-hati. Bahkan kamu bohong itu belum tentu itu langsung terus diterima alasan itu nanti di hari akhir, ya, oleh malaikat pencatat amal itu. Malaikat yang diserai Allah untuk menghisap amalnya manusia itu. Enggak langsung diterima. Oh, yang benar. Memang kamu tujuannya begitu apa, atau tujuannya kamu untuk mencari poin politik nanti supaya kalau pilkada menang, kayak gitu kan. jadi harus hati-hati kita, ya. Antara kepentingan pribadi atau betul-betul ini memang ya kepentingan publik gitu. Maknanya apa ya keterangan ini semua tadi ini? Maknanya apa? Maknanya itu ya memang seorang beriman itu, manusia yang beriman, ya, yang memegangi hukum moral itu memang tidak boleh sembrono di dalam hal-hal yang menyangkut apa ya, ketentuan moral yang penting seperti soal larangan bohong. Karena bohong itu jadi apa ya, sebagaimana korupsi itu kan tindakan yang merusak sistem. Begitu juga bohong itu merusak jejaring sosial, hubungan-hubungan sosial, ya. Masyarakat itu sebagai masyarakat, manusia itu sebagai kelompok, sebagai perkumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama, ya. Karena masyarakat, orang kan tidak bisa hidup di luar masyarakat, nggak bisa. Ya ada yang bisa, tapi itu seperti Hayy bin Yaqdhan itu, tapi itu tidak banyak itu. Sebagian besar al-insanu itu adalah apa ya, istima'iyun bit-taba' itu, ya, atau manusia itu pada dasarnya berwatak sosial secara alamiah. Nah, orang itu bermasyarakat, masyarakat itu supaya bisa tegak itu harus punya fondasi yang kuat. Salah satu fondasi bermasyarakat adalah orang menaruh kepercayaan kepada orang lain. Begitu masyarakat itu tingkat kepercayaannya besar, maka modal dia untuk maju itu kuat sekali. Karena itu masyarakat maju di negara-negara maju itu salah satu cirinya adalah masyarakat yang punya trust yang tinggi terhadap sistem, terhadap orang lain, ya. Karena begitu tingkat kepercayaan itu rendah, itu kehidupan nggak bisa jalan itu. Karena orang semuanya akan mencurigai orang lain. Bayangkan kalau misalnya, ya, jenengan bayangkan ini hidup di dalam masyarakat misalnya dengan situasi seperti ini. Sampai naik bis, naik kendaraan apapun lah. Orang nggak ada yang percaya bahwa sopir itu nanti akan membawa kita kepada tujuan yang kita tuju. Sehingga begitu naik bis atau taksi atau apapun, kita harus berdebat dulu dengan sopirnya. Kamu betul ini membawa saya kepada tujuan yang saya inginkan ini? Apa buktinya? Kalau setiap naik bis kita harus menginterogasi dulu sopirnya sampai segitu, betapa lelahnya kita sebagai manusia hidup dalam keadaan seperti itu. Nggak bisa jalan kehidupan. Kalau orang tidak orang nggak percaya kepada penjual. Begitu kita datang ke toko, ini barang ini asli atau enggak ya? Nggak jadi beli. Tapi begitu kepercayaan itu tinggi dalam masyarakat, itu bisnis jalan, ya. Perdagangan jalan, keadaan normal, kehidupan menjadi apa ya, ya berjalan dengan normal. Itulah makanya di
di dalam tradisi negara-negara maju itu kan ada namanya indeks kepercayaan, trust index itu. Jadi ada itu dikenal indeks kepercayaan di sebuah negara. Ciri negara-negara yang maju, yang normal biasanya adalah yang tingkat kepercayaan dalam masyarakat itu tinggi itu. Makanya bohong itu berbahaya sekali, karena itu akan merusak seluruh anyaman kehidupan sosial. Itu kayak kain tenun yang kemudian dibongkar anyamannya, ya udah nggak jadi sarung lagi, itu rusak itu. Karena itu harus hati-hati. Wa kullu man, dan setiap orang ata yang melakukan, yang datang bikizbatin dengan kebohongan, maka faqad waqa'a, maka telah terjatuh orang ini. Orang yang melakukan kebohongan, maka faqad waqa'a, maka terjatuh orang ini fi khotoril istihadi, dalam bahaya istihad. Karena tadi kan dikatakan kalau yang menghadapi situasi dilematis, kalau jujur menghadapi bahaya, tapi kalau bohong juga menghadapi bahaya, yaitu bahaya dosa bohong. Gimana itu? Kalau jujur akan terkena bencana, tapi kalau bohong terkena bencana juga, bencana dosa. Jadi harus maju kena, mundur kena. Itu kan kita harus istihad. Kalau manfaatnya bohong lebih besar daripada manfaatnya jujur, dibolehkan bohong. Tapi mengukur manfaat atau istihad dalam masalah ini itu kan tricky. Itu sangat mengandung resiko. Kadang-kadang kita salah menilai lalu terjatuh kepada kebohongan yang dilarang. Jadi orang yang sedang melakukan kebohongan dengan pertimbangan tadi itu kan dibolehkan dalam keadaan ini. Ya, itu sebetulnya dia sedang membiarkan dirinya jatuh di dalam khotorul istihad. Ya. Bahaya istihad. Ya. Bahayanya kenapa? Liya'lama, supaya mengerti orang ini, atau istihad untuk apa? Liya'lama, supaya, dan ini juga ada ta'alluqnya li kepada istihad. Istihad untuk apa? Liya'lama, untuk mengetahui orang ini, annal maksuda, sesungguhnya tujuan, alladzi kadhiba, yang berbohong orang ini li asli, karena tujuan ini, hal huwa, apakah kebohongan itu, kebohongan yang dia lakukan ini, ya, ahammu, itu lebih penting fi syar'i, di dalam agama, minasudki, dari kejujuran, amla, atau tidak, ya. Kamu harus istihad itu. Nah, kalau kamu keliru istihadnya, dosa itu, karena kamu salah menilai keadaan, lalu kamu terus membolehkan diri kamu untuk berbohong gitu. Wadzalika, dan istihad seperti itu, ghamidun, itu samar jiddan sekali, ya, samar sekali. Enggak semua orang mampu untuk mencari jawaban yang clear itu, ya. Wal hazmu, dan sikap yang hati-hati, targu, adalah meninggalkan bohong di dalam keadaan yang dilematis seperti ini. Illa an yasira, kecuali menjadi bohong ini wajiban, menjadi wajib. Kecuali kalau situasinya mendesak, emergensi, kamu harus bohong, ya enggak apa-apa. Bihaitsu la yajuzu, sekiranya tidak boleh tarkuhu, meninggalkan bohong karena menyangkut nyawa orang lain misalnya. Kama lau adda, sebagaimana jika mendatangkan bohong tadi itu ila safki damin, untuk mengalirkan darah orang lain, karena ada penguasa zalim yang mengejar orang untuk dibunuh, bersembunyi di rumah kamu. Kalau kamu katakan jujur orangnya di sini, mati orang itu. Nah, itu boleh kamu bohong. Awirtika bima'asyatin, atau mendatangkan, menuju kepada melakukan kemaksiatan, kaifakana, bagaimanapun ada irtikabu maksiat tadi. Artinya kalau kamu jujur akan menimbulkan situasi orang melakukan kemaksiatan, ya. Ya, termasuk tadi itu, kalau kamu tunjukkan orang yang mencari seseorang yang bersembunyi di rumah kamu untuk dibunuh, kamu tunjukkan di sini, itu berarti kamu memfasilitasi orang yang ngejar tadi itu untuk melakukan dosa, yaitu apa? Dosa maksiat, yaitu membunuh orang itu. Ini keterangan berikut ini penting ini. Waqad dhanna, dan kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, dan sungguh mengira, karena qad yang melekat pada fi'il madhi itu artinya adalah bukan litaklil tapi litakid, ya. Sungguh mengira,
Dhonuna, banyak orang-orang yang mengira annau sesungguhnya dhamir sya'an ini keadaan berikut ini ya juzu boleh wad'ul ahadithi untuk menciptakan hadis-hadis palsu fi fadhailil a'mali di dalam hal keunggulan atau keutamaan tindakan-tindakan wa fit tasydidi dan di dalam mengancam fil ma'asi di dalam masalah maksiat. Ada orang yang mengira boleh membuat hadis palsu agar orang itu semangat beribadah atau tidak melakukan tindakan maksiat. Karena salah satu dorongan dulu, zaman dulu ya, orang bikin hadis palsu itu adalah ya tujuannya ini. Orang kalau nggak dikasih hadis itu orang nggak mau ibadah itu. Makanya ya saya terpaksa bikin hadis palsu, tapi tujuannya saya baik. Nah ini ada orang yang mengira begitu, hadis bohong itu, wazamu, dan mengira orang-orang ini dzannun tadi itu annal qasda, sesungguhnya niat minhu dari wat'ul ahadits sahihun adalah benar. Tujuan saya kan untuk memotivasi orang beribadah. Jadi nggak apa-apa dong saya menciptakan hadis palsu atau mencantumkan hadis palsu di dalam buku saya. Wahua dan ini khotaun adalah salah mahdun yang murni. Berdasarkan kembali lagi ya, berdasarkan keterangan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin hadis-hadis yang disebut palsu oleh para ahli hadis di dalam kitab Ihya itu oleh Al-Ghazali betul-betul diketahui oleh beliau, diyakini oleh beliau sebagai hadis maudhu'. Beliau sendiri berkata di sini dalam kitabnya bahwa tidak boleh menciptakan hadis palsu, mencantumkan hadis palsu dalam sebuah kitab sekedar untuk mendorong orang untuk beribadah. Itu pendapat Imam Ghazali. Masa beliau berpendapat seperti ini terus menulis mencantumkan hadis yang dia tahu itu maudhu', bohong dalam kitab Ihya? Kan nggak mungkin. Jadi ketika beliau mencantumkan sebuah hadis dalam kitab Ihya yang belakangan ketika ditakhrij, diverifikasi oleh para ahli hadis itu bohong, oleh Imam Ghazali sendiri berdasarkan tatsabbut dia, verifikasi dia, beliau tidak meyakini itu atau tidak menganggap itu sebagai hadis bohong. Itu jawaban terhadap orang-orang yang menuduh bahwa kitab Ihya itu di dalamnya hadis-hadis bohong, hadis maudhu' itu. Itu karena bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa kadzaba yang berbohong alayya terhadapku muta'ammidan sengaja, maka falyatabawwa, maka hendaklah mengambil tempat ya orang ini, adahu terhadap tempat duduknya orang ini, man tadi minan nari dari atau di dalam neraka ya. Wahada dan ini ya wahada dan hal ini bohong seperti ini la yurtakabu tidak boleh dilakukan illa li daruratin kecuali karena darurat ya. Wala darurata dan tidak ada kedaruratan ya di dalam hal hadis itu kan tidak ada kedaruratan. Apa kamu misalnya, wah saya menciptakan hadis bohong ini karena situasinya darurat, karena orang tidak saya berikan hadis untuk mendorong mereka beramal, mereka nggak mau berbuat baik. Itu apa betul itu situasi darurat? Nggak ada dalam hal hadis itu nggak ada situasi darurat itu. Idh bisidqi, karena di dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam meriwayatkan hadis, manduhatun ada sesuatu, ada manduhatun, ada jalan keluar ya, anil kadzbi, dari kebohongan. Karena kalau kamu menceritakan hadis yang sahih ya, itu sudah cukup untuk membuat kamu selamat dari tuntutan dalam agama, artinya tuntutan untuk mendorong orang berbuat baik. Jadi apa kamu misalnya, wah saya kalau orang tidak
saya beri hadis yang bohong itu nggak mau sholat, nggak mau berbuat baik. Ya pertama, orang itu berbuat baik atau tidak itu kan bukan tugas kamu. Tugas kamu itu kan hanya berdakwah saja. Jangankan kamu, Kanjeng Nabi berdakwah saja belum tentu bisa membuat orang berubah, berbuat baik itu, beriman misalnya. Itu Kanjeng Nabi, apalagi sekedar kamu. Terus dengan alasan itu kamu menciptakan hadis bohong. Jadi nggak ada alasan sebetulnya. Ya. Fafima, karena di dalam sesuatu, dalam hadis ya, atau ayat dalam Quran, waroda yang datang ma ini minal ayati berupa ayat-ayat dalam Al-Quran, wal akhbari dan hadis-hadis, kifayatun ada, sudah cukup an ghairiha dari selain al-ayat wal akhbar. Nggak usah menciptakan hadis palsu, hadis yang sahih pun itu sudah cukup untuk jadi modal untuk mendakwai orang gitu ya. Wa qaulul qaili, dan ucapan orang yang berkata inna dzalika qad takarrara 'alal asma'i wa saqata waq'uhu wa ma huwa jadidun fa waq'uhu a'dhamu hawasun. Ini menarik sekali ini. Inna dzalika, kalau ada orang bilang bantah ya, kenapa nggak boleh menciptakan hadis palsu untuk memotivasi orang berbuat baik. Orang ini mengatakan begini, dalilnya, alasannya, inna dzalika, sesungguhnya hadis dan ayat yang hadis yang sahih, ayat-ayat itu qad takarrara, sudah berulang-ulang, dzalika alal asma'i, pada pendengaran, pada telinga-telinga orang. Kan sudah sering diulang-ulang oleh para ustadz itu di televisi, di radio, di panggung-panggung khutbah ya. Ayat itu, wah udah sering itu. Orang dengar udah bosen itu. Orang dikasih ayat itu pasti nggak akan tergerak gitu. Wasaqata, dan gugur, hilang waq'uhu, pengaruhnya dzalik. Karena sudah sering diceramahkan, jadi pengaruhnya sudah hilang. Ya, sesuatu kalau sudah sering dikatakan kan orang jadi nggak tertarik lagi ya. Wama, dan sesuatu huwa yang ma ini jadidun, baru. Kalau saya kasih hadis baru yang belum mereka pernah dengar, walaupun palsu itu, maka fawaquhu, maka pengaruhnya ma tadi itu a'dhamu, lebih besar. Kan tujuan saya itu. Kalau ayat mah udah sering gitu. Ini kan saya ingin mencari efek yang lebih cespleng gitu kan. Makanya saya kasih hadis baru walaupun hadis ini bohong ya. Tujuannya baik itu. Nah, kalau ada orang mengatakan begitu, maka fahadha, maka ini qaulul qail ini hawasun, adalah delusi ini. Adalah angan-angan yang kosong itu ya. Delusi itu. Hawasun itu delusi. Yaitu kamu mengira sesuatu padahal itu tidak begitu kejadiannya ya. Tipuan itu. Idlaisa, karena tidak ada hal seperti ini, yaitu menciptakan hadis yang bohong demi memotivasi orang berbuat baik, ini bukan sesuatu minal aghradi, termasuk tujuan-tujuan allati tuqawimu, yang bisa mengimbangi ya, atau bisa melawan, mengimbangi mahdzurul kadzibi, bahaya bohong. Ala Rasulillahi, terhadap bohong kepada siapa? Ala Rasulillah, itu namanya ta'alluq itu begitu. Bohong kepada siapa? Ala Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'alallahi ta'ala, dan kepada Allah taala. Itu mah kalau tujuan begitu itu enggak sebanding dengan bohong kamu kepada Kanjeng Nabi itu ya. Dosanya ya. Wa yu'addi, dan mendatangkan atau menyebabkan ya fathu babihi, membuka pintunya bohong seperti ini atau hadza tadi itu, ila umurin, kepada banyak perkara-perkara, tusyawwisu, yang mengganggu asyariata, agama Islam maksudnya ya. Fala yuqawimu, maka tidak bisa mengimbangi khairu hadza, kebaikan melakukan ini kan tujuannya baik untuk memotivasi orang berbuat baik. Syarrahu, bisa mengimbangi syarrahu, keburukannya atau kejahatannya, hadza aslan, sama sekali enggak seimbang itu. Wal kidbu, dan bohong ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi, termasuk dosa besar. Allati
yang tidak bisa mengimbangi kepada kabair syai'un, sesuatu sedikit pun. Nas'alullah, meminta kami, kita semua Allah, kepada Allah al-afwa, pengampunan anna dari kita semua, wa an jami'il muslimina, dan dari semua orang-orang Islam. Jadi intinya ini ihya bagian ini ya, ini bagi saya mengandung keterangan yang penting sekali. Karena di sini kita menemukan jawaban terhadap orang-orang yang menuduh kitab Ihya itu di dalamnya banyak hadis dhaif dan maudhu' ya. Lalu menuduh Al-Ghazali itu berbuat kejahatan atau apa. Kitab Ihya dianggap kitab yang membahayakan Islam dan seterusnya. Ada loh sebagian orang yang benci kitab Ihya karena alasan itu. Ada sebagian kalangan yang betul-betul benci kepada kitab Ihya. Kitab Ihya ini kayak najis karena di dalamnya ada hadis maudhu', ada hadis dhaif. Jawabannya di sini. Malam ini kita menemukan jawaban dari Al-Ghazali. Saya nggak tahu ya, Imam Ghazali ini kayak weruh sedurunge winara ya, kayak memprediksi pada suatu saat mungkin nanti akan timbul apa ya, ada orang-orang yang punya pandangan buruk mengenai kitab Ihya karena memandang dalam kitab Ihya ini ada hadis-hadis yang palsu itu ya. Jadi mungkin karena itu saya nggak tahu, tapi ya mungkin beliau nggak tahu juga. Tapi ketika menulis ini itu seolah-olah mengantisipasi keadaan seperti ini. Jadi ini jawaban bahwa Al itu sendiri berpendapat tidak boleh kita menciptakan, meriwayatkan, mencantumkan hadis yang maudhu', yang palsu di dalam kitab kamu, dalam dakwah kamu, dalam ceramah kamu, dalam pengajian kamu, sekedar untuk tujuannya untuk mendorong orang berbuat kebaikan. Itu pendapat Imam Ghazali. Mana mungkin orang yang berpendapat seperti itu kemudian mencantumkan hadis yang palsu di dalam kitabnya, yaitu kitab Ihya. Jadi ketika Al-Ghazali mencantumkan hadis dalam kitab Ihya ini, beliau itu meyakini itu hadis yang tidak palsu. Palsu loh ya, kalau dhaif itu lain persoalan. Karena kalau dhaif itu masih bisa ditolerir di dalam masalah fadhailul a'mal. Tapi hadis yang palsu itu tanpa toleransi, zero tolerance. Itu Al-Ghazali pendapatnya begitu. Jadi beliau ketika mencantumkan hadis yang oleh para ulama hadis dianggap bohong, palsu, itu beliau ketika menuliskan itu, beliau meyakini itu bukan hadis palsu. Itu jawabannya ya. Dan saya menjawab seperti ini itu jauh sebelum saya membaca bagian ini dalam kitab Ihya ya. Itu sudah saya katakan sebelum itu kan banyak kalau saya kopdar itu kan sering ada yang nanya begitu. Salah satu jawaban saya begitu. Saya masih ingat termasuk yang menanyakan begitu itu adalah jamaah pengajian ketika saya ngaji di Semarang dengan Pak Demu Paryono di Undip dulu ya, di Masjid Undip. Kemudian di Purwokerto juga ada yang nanya begitu. Di beberapa tempat ya, ada yang menanyakan hal yang sama. Dan jawaban saya begitu. Nah malam ini kita ketemu jawabannya. Sekian ngaji Ihya malam ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab Ihya malam ini. Dan semoga kita dihindarkan dari tindakan bohong. Mari kita akhiri, kita pungkasi ngaji Ihya ini dengan membaca sholawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.